Petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menangkap 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah di Bekasi, Jawa Barat. Penggerebekan di awal rumah seorang pelaku berinisial GR di kawasan Kampung Sawah. Di dalam rumah polisi temukan sejumlah barang bukti yang dititipkan para pelaku. Polisi kemudian mengamankan 3 pelaku utama di 3 rumah berbeda. 1 di antara mereka merupakan perempuan. Saat digeledah, polisi menemukan bahan batik tulis dan batik sutra yang telah dikemas dan siap kirim ke lokasi lain. Amankan ada 3 orang, 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Perempuan berinisial LD, untuk laki-laki berinisial G dan berinisial K. Ketiga diamankan di mana? Kita amankan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Untuk lokasi-lokasinya mereka terpisah semua namun berdekatan. Sebelumnya aksi 3 pelaku terekam kamera pengawas saat mencuri sejumlah bahan batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi. Batik senilai 1,3 miliar rupiah itu dicuri para pelaku sehari sebelum ajang pameran kerajinan terbesar Tanah Air Incraft 2026 di Jakarta Convention Center. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Pemirsa, karena sakit hati, 2 remaja membunuh seorang pelajar SMP di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, suami dari anggota DPRD menjadi korban penembakan orang tak dikenal. Satreskrim Polres Cimahi menangkap 2 pelaku pembunuhan seorang pelajar SMP yang jasadnya ditemukan di area bekas objek wisata di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. 2 pelaku yang masih di bawah umur ini ditangkap di Garut. Pelaku sebelumnya sempat kabur ke Tasikmalaya namun kembali ke Garut. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, aksi pembunuhan terjadi saat pelaku sengaja mendatangi korban ke Bandung Senin 9 Februari 2026. Pelaku sakit hati setelah korban memutus hubungan pertemanan. Hal ini diduga menjadi pemicu utama tindakan kekerasan hingga berujung pada kematian korban. Sebelumnya, hubungan korban dan pelaku cukup dekat saat bersekolah di Garut. Pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku. Sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati. Jasad pria ditemukan di area bekas objek wisata di kawasan Parongpong, Bandung Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh sejumlah orang yang sedang live di media sosial pada Jumat malam lalu. Dari hasil identifikasi, tim Inafis Polres Cimahi, korban Zeaki, usia 14 tahun, seorang pelajar SMP di kota Bandung. Sempat beredar kabar, Zeaki menjadi korban penculikan, namun hasil penyelidikan mengungkap informasi itu merupakan rekayasa pelaku. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Aksi penembakan oleh orang tak dikenal menggegerkan warga Kedung Uni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban merupakan tokoh masyarakat sekaligus suami dari salah satu anggota DPRD Jawa Tengah. Tembakan tidak mengenai korban, proyektil menghantam bagian atas dinding dan plafon teras kemudian terpental dan ditemukan di area garasi. Korban mengaku tidak memiliki firasat apapun dan tidak mengetahui siapa pelaku maupun motif di balik aksi tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, korban diketahui tengah mendampingi kasus dugaan penculikan yang ditangani Polda Jateng. Jam 9.10 menit. 9-10 menit. Ya. Posisi Bapak di sini? Saya persis duduk di sini. Gitu. Terus Kades itu duduk di situ. Oh. Jadi pas penembakan ada orang lain? Anak-anak saya ada lagi main game, ada 5 apa 6. Tembakannya mengarah ke Anda atau waktu itu gimana? Dia mengarah ke saya. Mengarah ya? Tapi goyang, meleset. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri ke arah utara usai melepaskan tembakan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Ayus melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas saat mobil yang ditumpangi satu keluarga tertimpa truk kontainer bermuatan 32 ton di Karawang, Jawa Barat. Sementara itu di Asahan, 2 anak tewas setelah mobil yang mereka tumpangi tertabrak kereta. Kecelakaan maut terjadi ketika sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga tertimpa muatan truk seberat 32 ton di Karawang, Jawa Barat.
Kecelakaan terjadi sekitar pukul 20 WIB saat truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan memasuki gang kecil untuk melakukan bongkar muat. Ketika melintasi turunan curam, truk kehilangan kendali karena takut menahan beban muatan. Naas, tepat saat truk terbalik, sebuah mobil jenis sedan melintas hingga kecelakaan tak terhindarkan. Akibatnya 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 korban lainnya selamat namun menderita luka parah. Petugas dari Polres Karawang menerjunkan 2 kendaraan derek serta alat berat untuk mengangkat kontainer. Masuki jalan sempit, kemudian hilang kendali, kemudian kontainer terguling, menimpa kendaraan sedan. Diketahui akses jalan di lokasi kejadian tidak diperuntukkan untuk truk. Kasus ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Karawang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dua orang anak meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan setelah mobil yang mereka tumpangi ditabrak kereta api Putri Deli tujuan Tanjung Balai pada Minggu siang. Sopir mobil dikabarkan mengalami kritis setelah mengalami luka di bagian kepala. 3 penumpang dalam mobil merupakan kakek dan 2 cucunya, warga desa Pasar 5, Rawang Asahan. Petugas Polsus Kisaran mengatakan kejadian berawal saat mobil melaju dari arah Rawang menuju Si Umbut-Umbut, melintasi rel tanpa palang pintu, dan diduga sopir tak mendengar teriakan dari penjaga perlintasan. Akibatnya mobil terpental hingga 15 meter. Pemilik mobil ini Bang sudah diberitahu oleh penjaga sini tapi dia tidak mengindahkan Pak, ataupun tidak mendengar kita Pak. Korban yang saat ini yang meninggal 2 orang, yang 1 luka parah Bang, jadi ada 3 orang Pak. Korban meninggal dunia dan kritis dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bocah di Grobogan dilarikan ke rumah sakit akibat terkena ledakan saat meracik bubuk mercon. Akibat ledakan, bangunan rumah hancur dan porak-poranda, sementara 2 kendaraan rusak berat. Dua bocah warga desa Tambirjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah dilarikan warga ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kepanikan warga terdengar saat melihat kondisi tubuh kedua korban keluar dari teras rumah. Mereka mengalami luka akibat terkena ledakan petasan seberat 2 kg yang mereka racik sendiri. Kerasnya ledakan mengakibatkan rumah rusak serta kendaraan rusak parah. Kaca dan bodi mobil pecah berantakan, sementara atap dan bangunan rumah hancur berhamburan. Diketahui saat peristiwa pemilik rumah sedang berada di sawah dan hanya ada anak dan 2 temannya yang sedang asik membuat petasan. Ada 3 orang anak yang membeli obat dari toko online. Pada pukul 12.30, 3 anak tersebut mengaduk atau meracik obat tersebut dan mengakibatkan ledakan. Selanjutnya kini peristiwa ledakan ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara News melaporkan.